siang semuanya. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan atau memaparkan sedikit materi yang berjudul pengawasan. Sebelum saya memulai pemaparan materi pada hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Intan Mawiza Gunawan dari kelas 1A, Prodi Administrasi Publik. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai pemaparan materi hari ini yang akan saya bacakan. Teman-teman bisa melihat apa itu pengawasan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi pimpinan berhubungan erat satu sama lain. Selain itu, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat apa saja makna dari pengawasan. Yang pertama, pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua, melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan dalam organisasi akan dinilai apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Yang ketiga, pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada berbagai tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi. Yang terakhir, dalam melakukan pengawasan diperlukan standar penilaian sebagai alat evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan yang diawasi. Selanjutnya terdapat jenis-jenis dari pengawasan. Yang pertama yaitu terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi. Yang kedua, terdapat pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membebankan atau merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya, pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran telah ditentukan lalu disampaikan laporannya. Selanjutnya ada pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif atau dekat ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Nah, yang terakhir ada pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak rektimejtihid dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran atau dolmatikhid. Selanjutnya, ada apa sih tujuan dari pengawasan? Yang pertama yaitu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, yaitu membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dari pengawasan. Yang pertama, dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Yang kedua, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan. Yang ketiga, dapat mereflektir pola organisasi. Yang keempat, dapat dimengerti. Dan yang kelima, dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Nah, jadi kesimpulan untuk presentasi saya kali ini yaitu pengawasan penting disebabkan karena perubahan lingkungan organisasi, meminimalisasikan kompleksitas organisasi, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, komunikasi dan menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Selain itu, perancangan proses pengawasan diantaranya yaitu merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan penunjuk hasil, menetapkan standar penunjuk dan hasil, menetapkan jaringan informasi, dan mengambil tindakan koreksi. Sekian dari presentasi atau pemaparan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.